ini ya di repositori Kemendikbud saat itu dan sekarang Kemendiknas itu ada layanan, e-layanan, elektronik layanan, panduan penggunaan e-layanan, penyetaraan ijazah. Dan itu sekarang masih bisa kita akses ya, repositori Kemendikbud.go.id. Di situ penyetaraan ijazah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, http ya e-layanan.dikdasmen.kemendikbud.go.id. Di sini bisa Nah, ini secara online untuk melakukan penyetaraan ijazah baik SD, SMP, SMA ya. Nah, di situ nah ini panduan untuk menguploadnya di layanan. Terus di situ pada PDF yang kita dapat ikut Pak untuk menarik itu, karena ini sudah nyata-nyata tidak dipenuhi oleh Gibran. Nyata-nyata sudah dilanggar oleh Gibran dan periksa dan hukum ya. Sekretaris Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang menandatangani yaitu Dr. Sutanto SHMA. Karena beliau menandatangani memberikan surat keterangan penyetaraan tetapi melanggar persyaratan yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu Pak Abdul Muti, sebaiknya hari ini Bapak menerima kami ya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sejujur-jujurnya kepada rakyat. Ya, agar kalau memang tidak ada prosedur yang dipatuhi, ada yang dilanggar di sini, item-item ini, maka cabutlah surat keterangan tersebut yang untuk Gibran. Terserah proses politik selanjutnya, saya tidak mau tahu dan saya tidak punya akses ke situ, tetapi itu harus dicabut dulu. Demi apa? Demi hukum dan demi keadilan. Jangan orang lain harus menempuh ini semua persyaratan ini, tetapi Gibran tidak memenuhinya, tetapi diberi surat keterangan tersebut. Ya, jangan semua persyaratan itu dilanggar oleh keluarga Jokowi. Ya, karena kan ini syarat penyetaraan ini dipakai oleh Gibran dalam sebagai calon wali kota 2020 di Solo dan calon wakil presiden 2024 yang lalu. Ya, itu ya karena ini tidak dipenuhi oleh Gibran, maka surat keterangan tersebut wajib dicabut sehingga Gibran tidak memenuhi syarat minimal sebagai calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R. Ya, gitu. Ada yang menambahi, Bang? Ya, saya kira tambahan sedikit bahwa tadi telah disampaikan surat ke pihak kementerian, gitu kan. Kemudian juga diperkuat dengan surat-surat lain untuk bisa memberi penjelasan. Karena ini adalah proses surat menyurat itu bagian dari proses hukum. Maka jawabannya harusnya adalah tertulis, gitu ya, untuk bisa menjadi dokumen hukum untuk proses-proses hukum berikutnya. Saya kira ini adalah kewajiban hukum dari pihak Kementerian Dikdasmen yang telah menerima surat-surat. Nah, kemudian juga sekarang kita akan mungkin berusaha mendapatkan keterangan lisan. Itu adalah satu tahap saja, gitu kan, untuk yang kemudian harus diperkuat dengan tadi jawaban yang tertulis itu. Nah, salah satu poin pentingnya adalah bahwa pada waktu dia mendaftarkan ke KPUD ataupun ke KPU waktu Wapres dan waktu wali kota KPUD itu harusnya ada verifikasi. Kita perlu mendapat penjelasan juga dari pihak Kementerian Dikdasmen. Adakah KPUD dan KPU datang ke kementerian ini untuk memverifikasi surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh kementerian? Nah, kalau tidak ada, berarti nanti terjadi masalah di KPU dan KPUD. Bisa saja karena untuk klarifikasi itu, untuk verifikasi itu ada dananya, gitu kan? Maka kalau tidak dilakukan, itu menjadi persoalan, gitu. Serius juga bagi KPU dan KPUD. Dan yang ketiga, menurut saya tadi, kalau upayanya cabut, gitu kan, batalkan, gitu kan, itu harus dilakukan oleh pihak
Kementerian Dikdasmen ini ketika memang konten itu tidak sesuai dengan fakta dan keharusan persyaratan yang dibuat oleh kementerian sendiri, gitu kan, maka cabut. Tapi bisa saja itu kita jadi punya modal sekarang untuk membuat surat lagi pohon dicabut, gitu. Karena memang itu poin penting juga, gitu kan, pada ujungnya, karena itu menyangkut konsekuensi hukum. Nah, ketika kita mohon dicabut, kemudian dicabut dan dibatalkan, hancurlah Gibran. Itu kan sebagai wapres maupun juga nanti pertanggungjawabannya sebagai wali kota. Saya kira ini tambahan sedikit saja, Bang. Oke, Mbak Manu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ini adalah wakil dari emak-emak ya. Dan kami sudah mengikuti prosedur yang 2 minggu yang lalu kami sudah menyurati Pak Menteri untuk menerima kami. Karena begini, saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak tahu bagaimana kualitas pendidikan, kemampuan dari pemimpin kami. Jadi saya sekarang ini sudah 2 minggu dari waktu yang dijanjikan dan kami juga sudah menerima tanda terimanya. Jadi hari ini kami datang sesuai prosedur ya, bukan sesuai prosedur dan bukan juga kami membuat-buat. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kami menunggu. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kualitas dari Gibran? Itu aja dari saya. Mungkin teman saya ada yang mau nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kemarin kami ARM sudah mengantarkan tembusan ke Bapak Presiden Republik Indonesia juga dengan KPU, sudah diterima dan sudah dibaca sepertinya. Dan saya dapat info dari E-News dan Sindo News bahwa para menteri dan ketua MPR sudah dipanggil Pak Presiden mengenai masalah Gibran, masalah ijazah Jokowi, masalah Demsol dan lain sebagainya. Jadi ini ada suatu peningkatan kebahagiaan rakyat ya Pak semuanya. Istilahnya sudah ditindak dan dibaca surat rakyat untuk seluruh jajaran dan petinggi di Republik Indonesia ini. Jadi kami rakyat mengharapkan agar Gibran segera dimakzulkan karena dia tidak mempunyai ijazah. Dia hanya mempunyai surat keterangan setara SMK. Jadi sekali lagi kedaulatan harus rakyat yang megang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahin dikit ya. Kalau para termul itu mengatakan ada motif politiknya, mereka memakzulkan Gibran. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Hanya kalian yang boleh punya motif politik. Saya bayar pajak, maka saya juga punya aspirasi politik, punya hak. Ya, itu jawaban untuk termul. Dan itu ya memakzulkan Gibran ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A dan 7B. Ya, bayangkan dijamin oleh Undang Dasar kita tahun 1945. Kalau ya salah satunya adalah perbuatan tidak tercela. Dan bagi kami ya ini adalah perbuatan tercela. Seseorang yang tidak punya ijazah SMA, tidak lulus SMA, mengaku-ngaku lulus SMA hanya karena punya raport cuma 2 tahun di Objek Park Secondary School plus ijazah sertifikat kursus dari UTS Insert Sydney. Kan tidak memenuhi ya dengan ini huruf C yang disyaratkan oleh Kemdikdasmen sendiri harus ada raport 3 tahun terakhir dan huruf F ijazah yang mau disetarakan. Sementara Gibran tidak punya ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang bisa disetarakan. Ya, jadi para termul mengatakan Rismon, RRT punya motif politik. Jadi hanya kalian yang boleh. Ya. Hak politik kita sama-sama punya. Anda tidak bisa bungkam kami. Itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A dan 7B. Ya, baca itu. Oke, Pak. Sekarang Pak Michael. Ya, saya mau meluruskan aja. Tadi kan
kawan-kawan mengatakan belum ada jawaban tertulis. Sebetulnya sudah pernah ada jawaban tertulis dari Kemendikdasmen, di mana Dr. Bonatua Silalahi rekan saya meminta salinan dari semua dokumen-dokumen yang disetarakan ini yang A sampai J ini diminta. Lalu pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini asli ya langsung dari mereka ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah malah menjawab dengan sebuah formulir pernyataan pemohon informasi. Kemarin kita meminta data dari KPU RI tidak dikasih beginian, KPU DKI tidak dikasih beginian, langsung ngasih ijazah. Tapi ini saya bacakan isinya ya, nama, alamat, nomor telepon dan seterusnya, menerangkan bahwa 1. Pemohon informasi bersedia untuk tidak memindahtangankan data atau informasi yang diberikan Kemendikdasmen pada pihak manapun. Berarti kalaupun dikasih harus dirahasiakan. 2. Pemohon informasi siap menerima sanksi apabila menyalahgunakan tujuan permohonan informasi. Jadi kita diancam akan dihukum kalau menyebarkan. 3. Pemohon informasi bersedia menandatangani di atas meterai sesuai ketentuan yang berlaku dan menerima segala konsekuensi. Nah, ini baru saya lihat satu kali di Indonesia ini, bahwa ada kementerian diminta informasi dan memberikan formulir seperti ini. Coba ya Pak Abdul Muti, bahkan Pak Prabowo, tolong dong dilihat kementerian Anda ini bagaimana kacaunya memberikan formulir seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin Pak Roy nanti bisa jawab di Menpora dulu, ada nggak yang memberikan seperti ini, bahwa kalau minta informasi harus menerima sanksi dan tidak boleh menyebarkan ke pihak manapun lagi. Jadi tolong ini dibereskan ya. Silakan Pak Roy. Saya itu aja. Zaman Nadim ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, kehadiran media, kehadiran YouTuber, dan juga Bang Resmon, Bang Michael, kemudian semua yang sudah bersama Rizal Bila juga, terutama juga adikku ya, saudari Menung ya, yang sudah memimpin kegiatan hari. Jadi saya jelaskan begini, hari ini kita menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Gibran Raka Buming Raka ini adalah sebuah penipuan atau sebuah pemufakatan jahat. Saya nanti akan jelaskan pemufakatan jahatnya ada di mana. Kalau kita lihat di riwayat pendidikannya, ini dia ditulis dari SD SMP, meskipun SMP-nya ini kepala sekolahnya sudah memberitahu kalau ada lulusannya, tapi mesti kita cek lagi. Ya, apakah benar dia lulus juga dari SMP Negeri 1 Surakarta ini. Karena kemudian di sini tertulis SMA, Orchid Park Secondary School. Menurut data dari Prof. Zulfikar, seorang profesor ahli dari Nanyang University, ya, Orchid Park Secondary School itu SMP plus 1 tahun. Jadi bukan SMA. Jadi tidak benar kalau dia meluluskan atau dia lulus sekolah SMA di Orchid Park Secondary School. Tadi Bang Resmon juga sudah menyampaikan bahwa kami pada saat saya bertiga ini ya 2 minggu yang lalu ketika masuk dan ditemui Sesdirjen itu mengatakan kalau ada 2 lembar raport ya, raport kelas 10 dan kelas 11 itu mesti kita cek apakah benar, dan tidak boleh kalau hanya raport kelas 10 dan kelas 11 saja itu sudah bisa meluluskan, karena di sini kemudian dia ingin ini curangnya atau ini liciknya atau ini jahatnya, seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS insert. Ya, di sini tertulis 2004-2007. Padahal dia hanya setahun terdaftarnya di kementerian. Bahkan menurut Pak Eko Susanto, bukan yang dari Australia, Pak Iksan KTD, ya, dia hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, dia hanya masuk ke sana hanya 6 bulan dan tidak lulus. Kemudian baru ke MDAS. Saya tidak mempercayai statement MDAS. Karena apa? Karena MDAS itu rankingnya hanya ranking 46 dari 55 universitas yang ada di Singapura. Dan anak SMP saja bisa masuk sana asal punya duit. Ya, di MDAS itu sudah firm. Itu universitas swasta, ya, bukan negeri. Itu swasta, sejenis kayak Universitas Wira Swasta Indonesia milik Sylvester itu. Yang sudah ditutup. Yang lugu, benar itu. Dan ini satu lagi. Ini adalah data penting di Kementerian Sekretariat Negara. Dia mencatatkan di Kementerian Sekretariat Negara, itu kalau dilihat di sini, 2004 sampai 2004 dia menjadi Orchid Park. Kemudian dia masuk ke MDAS dulu, baru masuk ke UTS.
Loh ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1 ya. Es dum-dum aja dia nggak ngambil gitu. Ini dia es kopior ngambilnya. Nah, inilah surat yang dipertanyakan oleh Saudari Menu, kemudian Dr. Rismon dan kita semuanya yang ada di sini. Surat yang kemudian ini ada datanya ya, syarat-syaratnya. Kenapa bisa terbit? Dia tidak lulus hanya 6 bulan di UTS dan insya Allah saya belum tahu, saya belum akan bocorkan kapan. Saya nanti akan live dari UTS, dari Sydney. Ya, waktunya kapan nanti akan saya informasikan. Dalam waktu dekat. Syarat-syaratnya itu Jangan ada. bocorkan dulu, Pak. Jangan lupa ya, ada Ya, di sini. ini. Repository. Ya. Ya, ini ya milik Kemdikbudrismen dan Dasmen. Dan ini ada syaratnya. Ada. Raport 3 tahun terakhir dan Betul. ijazah yang harus disetarakan. Nah, ini jadi ini tidak mungkin tiba-tiba dia dapat grade 12 dari UTS Insert dan ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto. Saya coba ngecek Pak Dr. Sutanto sekarang posisinya apa? Sekarang posisinya sedang diperiksa KPK dalam kasus laptop. Jadi clear kan? Jadi makin jelas ya. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis nggak atau wajar nggak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M itu artinya harus lulus SMA ya, Dr. Rismon. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dia telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, sengaja untuk Gibran itu. Nggak boleh. Ini melanggar peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rismon. Ini 2023. Tahun 2023. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh Termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, Ini masih ada juga di repositorinya. Ini masih ada. Supaya Termul bisa juga mendownloadnya, Ya. dibaca itu ya. Halaman 11 ya kalau nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Mau pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh. Ya, karena dia nggak lulus. Nah, ini Pak Rismon juga punya ini. Ya. Wah, jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Berarti Menjelang sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi ini ya. Jadi jahat banget ya. Jadi hari ini ya kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Nah, Ada 13 Oktober. Ya, saya juga baru menemukan ini. Ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar membuka kita semua. Jadi apa yang ditunjukkan Dr. Rismon, apa yang ditunjukkan Mas Michael yang sudah disuarakan tadi oleh Pak Adi Salpadila, juga yang disuarakan oleh Mbak Menuk dan kawan-kawan dan ibu-ibu ya semuanya, itu adalah kita semua. Pak Samsir juga tadi sudah mungkin bisa memberikan tambahan masukannya. Dan terima kasih Pak Agus. Nah, itu kunci ya. Tapi jangan disebutkan dulu. Jangan disebutkan dulu kapan ke sini. Tapi udah firm. Ya, siap. Ngomong-ngomong Hasyim Asyari ini sekarang di mana ya ketua KPU-nya? Kayaknya pakai kaos yang saya kemarin. Yang anjing bersila. Kena asusila. Hasyim Asyari kan? Asu. Emang kalau orang tak bermoral akhirnya memberikan peraturan tidak bermoral seperti itu. Ada tambahan lain? Ya, boleh. Mas Samsir, silakan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Rismon, Pak Rizal, masuk juga Pak Michael ya. Tentunya penuh ya koordinator untuk kegiatan ini. Kita datang ke sini ini untuk yang ketiga kalinya ya. Tanggal pertama itu tanggal 26 September. Nah, kita kemudian lanjutkan tanggal 1 Oktober kemarin menyerahkan surat itu. Jadi memang ya mungkin kendaraan tadi ya agak santai juga. Tapi kita serius ini untuk membuktikan, mengungkap kalau sebenarnya wakil presiden kita sebenarnya punya ijazahnya
ijazah SMA yang jelas tidak punya, ada penyetaraan. Tapi proses penyetaraan ini apakah sudah sesuai? Karena biar gimana pun kita ini punya dia itu wakil presiden, sehingga kalaupun sekarang yang kita lihat seperti sekarang ini sudah hampir 1 tahun dia mendampingi Pak Prabowo, itu boleh dibilang tidak ada kegiatan sama sekali. Bayangkan kalaupun sebelum-sebelumnya wakil presiden itu punya peran, sekarang misalnya 1 peran aja lah, katakanlah masalah MBG aja misalnya, ngawasi untuk kegiatan MBG yang memang program pemerintah ini tidak dia lakukan sama sekali, sehingga kita rugi besar sekarang ini. Jadi untuk itu ya kami datang sama-sama untuk mengungkap katakanlah yang sebenarnya, sehingga untuk ke depan kita menjadi lebih mudah untuk memikirkan, untuk menjalankan maupun untuk memilih orang-orang yang lebih baik dari yang ada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari ibu-ibu.